Halo, nama saya Hana Keraf. Saya salah satu pendiri Duanyam dan saya Direktur Komunitas dan Kemitraan di Duanyam. Mendirikan Duanyam tujuannya memang ingin membantu perempuan pada awalnya. Perempuan lalu bagaimana memberikan akses terhadap peningkatan ekonomi. Nona ini marahkah dengan papi gitu? Kenapa enggak gitu? Kenapa? Papi ini seumur hidup berusaha keras untuk keluar dari NTT, mencari penghidupan yang lebih baik. Kenapa kamu justru kembali gitu? Ini bukan yang Papi rencanakan untuk kita semua. Awal mulai Duanyam tuh kita melihat bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak, terutama di NTT, itu memang cukup memprihatinkan. Ibu-ibu ini mereka memiliki kendala di akses terhadap uang tunai supaya mereka bisa mengakses program-program kesehatan pemerintah yang udah bagus. Apa ya, kalau mau cerita sebenarnya latar belakangnya lahir besar di Jakarta, tapi orang tua aslinya keluarga memang dari NTT, dan saya sendiri dengan kedua saudara saya generasi pertama nih yang lahir besar di Jakarta. Jadi memang selalu punya keingintahuan gitu, dari kecil sampai kuliah pun itu nggak banyak gitu orang-orang NTT, orang Flores yang ada di lingkungan kami. Jadi selalu punya pertanyaan gitu, NTT itu kayak gimana sih, atau seperti apa gitu tinggal di antara orang-orang Flores. Jadi selalu merasa berbeda sebenarnya, karena teman-teman yang lain di Jakarta itu kan kebetulan sempat besar juga di Belgia, di Jakarta, lalu kemudian kuliah ke Jepang. Jadi di 3 tempat ini tuh teman-temannya jarang sekali yang secara fisik seperti saya, keriting, lalu berasal dari Indonesia Timur gitu, umumnya berambut lurus dan dari Jawa atau pulau-pulau lain. Nah, dari selalu ada pertanyaan gitu, jadi sering banget dipanggil dengan Flores gitu. Oke, berbeda lah. Kemudian dari situ mungkin yang paling terasa berbeda itu adalah waktu dari SMA, itu memang sudah mulai bukan hanya karena merasa berbeda, tapi juga dari SMA. Di SMA kami itu banyak sekali mendapatkan program, diberikan kebebasan untuk mengikuti program tentang memberikan kembali kepada masyarakat, program sosial. Nah, saya sempat mengikuti beberapa program seperti mengajar bahasa Inggris di daerah Cilincing, sempat juga bikin program sosial dengan sekarang partner saya di Duanyam, dengan Ayu, kita bikin program keliling museum, lalu keuntungan dari keliling museum ini kita berikan makanan untuk anak jalanan gitu. Jadi kegiatan sosial dan keinginan untuk memberikan kembali kepada masyarakat itu sudah ada sebenarnya dari SMA. Kemudian setelah pergi ke kuliah ke Jepang, tahun-tahun terakhir tuh galau lah ya, mahasiswa tahun terakhir, mau ngapain sih dengan hidup, mau S2, mau kerja gitu, mau ngapain sebenarnya. Sempat tadinya tuh terpikir untuk S2 dulu gitu, tidak langsung kerja. Dan karena di Jepang itu pendidikannya memang mengarahkan mahasiswa untuk lebih bekerja di perusahaan, jadi banyak sekali teman-teman seangkatan waktu itu memang memilih untuk mewawancara ke perusahaan lalu mendaftarkan diri. Saya sendiri yang saya dengan satu angkatan tuh orang Indonesia, 2 lain itu yang memutuskan untuk S2. Nah, saya sempat mendaftar beberapa S2, tetapi kemudian akhir 2011 pulang ke Indonesia dan sambil menunggu pengumuman S2, akhirnya memilih untuk pergi ke Flores itu 1 bulan sendirian, keliling ke Flores. Nah, di Flores itulah kemudian saya menemukan, wah ternyata banyak sekali gitu opportunity yang bisa dilakukan di sini, di Flores ini gitu. Kaya sekali Floresnya, banyak sekali hasil bumi dan seterusnya. Lalu kemudian akhir 2011 juga, awal 2012 kayaknya, itu sempat bertemu juga dengan Ibu Erna Witular. Jadi memang saya hobi sekali untuk ngobrol dengan mereka yang sudah lebih senior dan punya pengalaman, dan ngobrol aja gitu dengan beliau. Kalau saya ingin punya karir di International Development Organization, pengen ke organisasi-organisasi besar lah gitu, itu seperti apa sih menata karirnya gitu, karena beliau sendiri latar belakangnya seperti itu. Nah, dari pembicaraan panjang dengan Bu Erna itu sebenarnya muncul satu nasihat beliau yang sampai hari ini masih saya pegang. Nasihat Bu Erna Witular yang bilang, Hana, kalau kamu pengen menjadi leader dari masyarakat kecil, kamu harus tahu dan pernah tinggal dengan masyarakat kecil. Kamu nggak bisa menjadi pemimpin mereka.
mereka kalau kamu sendiri nggak tahu latar belakang mereka itu seperti apa. Gitu. Nah, dari situ kemudian saya akhirnya mengkombinasikan dengan trip yang ke Flores itu waktu itu. Dari situ kemudian saya memutuskan, kayaknya menarik nih kalau misalnya coba untuk kerja di Flores. Coba untuk tadi tuh kayak kata-katanya Bu Erna. Mengkombinasikan nasihat dari Bu Erna Witular sama pengalaman pergi ke Flores 1 bulan itu, kemudian akhirnya saya memutuskan mencoba untuk mencari pengalaman kerja di Flores. Saya menemukan salah satu LSM yang LSM internasional yang kebetulan fokus kegiatannya itu sesuai dengan latar belakang saya, bisnis, dan kemudian dia lokasinya ada di Flores juga. Lalu kemudian saya melihat, intervensi atau strategi LSM-nya menarik nih. Gitu. Nah, dari situ pada saat di interview saya bilang sama eksekutif direkturnya, saya tidak mau kerja di sini kalau tidak ditempatkan di Flores. Wah, kaget juga nih. Eksekutif direkturnya ini balik dari Jepang tapi mintanya tinggal di Flores. Tapi ya, akhirnya keputusan 2012 itu pindah ke Flores pertama kalinya karena tadi kan lahir besar di Jakarta tapi tidak pernah pulang untuk waktu yang cukup lama gitu ke Flores. Bisa dihitung dengan jari sih, mungkin 3 atau 4 kali saja pernah pulang ke Flores sebelum itu. Akhirnya pindah ke Flores 2012 dan mulai tinggal di sana sampai 2015. Dan di tengah-tengah itulah kemudian muncul juga ada beberapa kegiatan yang saya lakukan selain kerja di LSM itu kayak mengajar bahasa Inggris di desa. Lalu kemudian sampai 2013-2014 itu memulai mendirikan yang namanya Duanyam bersama dengan 2 partner yang lain. Kalau saya kerja di International Development Organization langsung, saya nggak punya pengalaman grassroots, pengalaman di komunitas. Jadi saya pengen bantu masyarakat, tapi saya nggak tahu nih kenapa masyarakat dikasih 50.000 untuk 1 minggu nggak mau, tapi dikasih 5.000 untuk 1 hari mau gitu. Ternyata masyarakat itu terutama di desa mindsetnya adalah ya udah yang penting makan hari ini, besok tuh besok, yang penting hari ini dulu gitu. Nah, hal-hal ini tuh saya nggak akan tahu kalau saya nggak tinggal di desa. Jadi itu sih yang paling men-trigger untuk kemudian pindah ke Flores. Kenapa Flores? Ya pastinya latar belakang keluarga gitu. Karena orang tua sendiri aslinya dari Flores dan tadi saya bertumbuh kembang di lingkungan yang saya merasa saya sangat berbeda secara fisik maupun kalau ditanya dari mana, hampir nggak ada satupun orang yang jawab, oh dari Flores juga. Dari SD, SMP, SMA, di Belgia, di Jepang, itu jarang sekali ketemu sesama orang Flores. Nah, dari situ yang membuat saya jadi ada rasa ingin tahu untuk kembali ke Flores dan akhirnya sempat tinggal hampir 4 tahun. Pas kembali ke Flores, itu sempat ditentang oleh ayah saya. Sampai sekarang sebenarnya beliau juga masih tidak terlalu senang sih saya pindah. Bahkan waktu awal pindah tuh dia sempat nanya, manggil lalu didudukin nih berdua ngobrol. Nona ini marahkah dengan papi gitu? Kenapa enggak gitu? Kenapa? Papi ini seumur hidup berusaha keras untuk keluar dari NTT, mencari penghidupan yang lebih baik. Kenapa kamu justru kembali gitu? Ini bukan yang papi rencanakan untuk kita semua. Nah, dari situ kemudian ya saya bilang, tapi ini kan bukan tentang beliau, ini tentang apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain gitu. Dan saya merasa dengan semua yang saya miliki, latar belakang ekonomi, jaringan, pendidikan yang saya miliki, justru saya ini akan lebih berguna untuk NTT dibandingkan misalnya di Jakarta yang sudah jauh lebih banyak orang-orang hebat gitu, yang bisa mengembangkan ekonomi lokal. Itu sih, jadi itu salah satu yang kemudian saya merasa di sini tuh lebih ada nilai tambah lah dari saya gitu, eksistensi saya lebih berguna gitu dibandingkan kalau saya di kota-kota besar dengan lebih banyak orang-orang yang sudah jauh lebih memiliki level pendidikan yang lebih baik. Di sini pun saya juga tidak paling pintar atau saya lebih dari yang lain, hanya saya bisa menunjukkan pada terutama komunitas yang bekerja dengan saya adalah bahwa keluar dari zona nyaman tuh bisa. Jangan hanya terkungkung dengan kehidupan yang kita pikir dari kecil tuh seperti ini terus. Coba memilih jalan hidup yang berbeda tuh ternyata bisa. Lalu kalau misalnya saya dan pendiri Duanyam yang lain, perempuan yang lain bisa, ya perempuan-perempuan di daerah juga harusnya bisa. Dengan skala yang berbeda, tetapi kita tuh sama-sama sebagai perempuan tuh bisa berpendidikan lebih baik, bisa punya ekonomi yang mandiri gitu, dan bisa memilih untuk
ya tidak hanya terkungkung dengan aturan-aturan yang kita pikir harus dijalankan gitu. Itu sih, jadi sampai hari ini masih menikmati ada di NTT, senang sekali kalau bisa turun ke desa lalu keliling. Ini udah dari bulan Januari, sekarang saya ada di sini. Rencananya Februari pulang, tapi sampai sekarang belum ada rencana pulang. Ternyata work from home di Flores lebih menyenangkan dibandingkan work from home di Jakarta gitu. Di sini bisa ke desa, tetap dengan protokol kesehatan tentunya, tapi bisa ke desa, lalu bisa bertemu dengan orang-orang punya cerita yang berbeda dibandingkan sehari-hari di Jakarta gitu. Kendala-kendala ketika pertama kali pindah ke sini tuh pasti ada. Ada pernah dimarahin orang pas pertama kali pindah ke sini 2012. Ngobrol dengan orang, logatnya masih Jakarta sekali kan waktu itu. Pas ngobrol terus dimarahin sama orang. Muka Flores tapi logat Jawa-Jawa begitu, supaya apa gitu. Padahal memang nggak bisa sama sekali gitu. Aksen Flores gitu. Bahasa orang tua saya sendiri pun saya nggak bisa. Ya udah di situ saya ditegur itu pertama, saya bilang lihat ya, saya akan belajar segala macam aksen yang ada di sini, dialek yang ada di sini, walaupun nggak bisa bahasa daerah. Nah itu ternyata berguna gitu, dimarahi oleh kedua kakek dan nenek, saya ingat banget itu ketemu di kapal, dimarahi oleh kedua orang itu tuh malah membuat saya orang asing, membuat saya akhirnya belajar sekali dialek dan aksen dari orang-orang NTT di sini, di daerah yang saya kerja, dan itu ternyata justru sangat membantu saya untuk bisa menyatu dengan komunitas, membuat saya bisa paham mereka tuh maksudnya apa dari logat, dari intonasi dan seterusnya gitu. Jadi ada pertama kali dimarahin itu ada pertama kali adaptasi yang harus dilakukan, kayak yang tadi Mas Arif bilang, pindah dari kota metropolitan ke daerah misalnya. Di Jakarta sebelumnya hampir tidak pernah naik motor, malah mungkin waktu itu tidak pernah sih gitu naik motor. Di Jepang juga nggak pernah. Sampai di sini ya mau nggak mau kemana-mana naik motor gitu. Ke desa susah sekali, lama sekali kalau ke desa dengan mobil karena jalanan rusak kan. Jadi lebih enak naik motor. Belajarlah kemudian naik motor, bukan nyetir motor, belajar naik motor karena bawa motor sendiri nggak bisa. Terus adaptasi juga terhadap bagaimana perempuan itu ternyata berbeda sekali gitu posisi ininya di antara komunitas, kedudukannya gitu di komunitas. Kalau ada acara adat, perempuan makan belakangan. Kalau ada acara apa, pasti selalu laki-laki yang memimpin. Dan itu cukup berbeda gitu dengan lingkungan di mana saya dibesarkan. Saya sekolah di sekolah perempuan semua, di mana perempuannya itu semua disebutnya alpha female, dominan, leaders gitu. Jadi ketika datang ke komunitas di mana perempuan tuh dibungkam, tanda kutip dibungkam, atau harus semuanya nomor 2, saya kayak enggak, saya nggak mau nomor 2, semuanya harus setara, laki-laki dan perempuan makan sama-sama, perempuan nggak boleh makan belakangan misalnya. Jadi hal-hal seperti itu juga akhirnya saya harus beradaptasi gitu. Kalau dari awal mula kami bertiga mendirikan Duanyam, tujuannya memang ingin membantu perempuan pada awalnya, perempuan, lalu bagaimana memberikan akses terhadap peningkatan ekonomi. Dan ini akan selalu jadi bukan hanya di Duanyam, tapi akan selalu jadi tujuan saya untuk bisa bekerja di antara komunitas gitu. Bagaimana saya bisa membantu komunitas untuk mendapatkan akses kepada uang lebih, satu, lalu yang peningkatan pendapatan, lalu yang kedua adalah bagaimana sebagai perempuan dia masih bisa lebih berdaya, bisa lebih mandiri gitu. Jadi Duanyam menjadi salah satu cara gitu, tapi secara goal besarannya memang ingin membantu komunitas dan terkhususnya pada perempuan. Lewat Duanyam tuh kita lebih ke arah bagaimana perempuan bisa mendapatkan pendapatan penghasilan lewat anyaman. Jadi dengan menjual produk anyaman, mereka bisa dapat uang tunai, bisa mereka bisa membayar pengeluaran-pengeluaran sehari-hari. Tapi ya sebelum di Duanyam juga ada beberapa program gitu dengan LSM yang saya lakukan, NGO sebelumnya, ya dengan bagaimana melalui kacang mente, madu hutan gitu. Jadi berbagai hasil bumi, berbagai hasil kekayaan yang dimiliki NTT itu menjadi alat gitu untuk komunitas mendapatkan akses pendapatan. Dengan pendapatan justru mereka bisa jadi sekolah, bisa macam-macam. Kalau secara ekonomi pasti ada ya peningkatan pendapatan gitu.
itu lebih mudah malah diukurnya. Tapi saya rasa yang lebih impactful atau lebih berdampak adalah bagaimana perempuan yang lain yang di daerah gitu ya, yang ketemu dengan kami merasa bahwa mereka aja bisa, saya juga bisa gitu. Mereka jadi mau lebih speak up, lebih ngomong, mereka mau berani mengambil keputusan gitu, karena ternyata perempuan tuh bisa dan boleh loh mengambil keputusan, bukan hanya menunggu. Lalu kami juga banyak sekali melihat ibu-ibu yang bekerja dengan kami mengambil posisi decision maker, policy making di level desa, level dusun gitu. Jadi ada dalam kepengurusan koperasi gitu. Jadi sudah mulai mengambil posisi-posisi leadership. Itu justru yang menurut kami dampak yang lebih besar dibandingkan pendapatan ekonomi sih. Mungkin kalau ditanya sekarang, saat ini pesannya untuk sesama perempuan dan sebenarnya juga untuk diri saya sendiri, ini sesuatu yang lagi belajar juga sendiri adalah untuk lebih percaya diri, mengakui keberhasilan diri sih gitu. Terkadang sebagai perempuan kita suka minder, suka takut untuk menunjukkan diri karena banyak pandangan masyarakat bilang, aduh perempuan kalau sekolahnya terlalu tinggi ntar nggak ada yang mau, atau duh jadi perempuan jangan terlalu ini deh mendominasi, sehingga kita lebih memilih untuk ya udah deh nggak usah terlalu memamerkan keberhasilan, jangan terlalu percaya diri, perempuan kan nomor 2 gitu. Nah, saya berharap sih saya sendiri dan perempuan-perempuan Indonesia lainnya bisa jauh lebih percaya diri dan mengakui bahwa kita itu bisa dan mengakui keberhasilan masing-masing.